Selain terjerat kasus pembunuhan, Dimas Kanjeng juga diduga terjerat kasus penipuan pengadaan uang dan sudah ada korespondensi CNN Indonesia Wida Subianto yang akan melaporkan perkembangan terbaru dari Probolinggo, Jawa Timur. Selamat malam Wida, adakah laporan terbaru terkait dengan kasus penipuan yang dilakukan oleh Dimas Kanjeng? Malam Nabila, memang kasus dari taat pribadi ini memang terus berkembang. Dari pertama adalah dugaan pembunuhan berencana, kemudian ada dugaan penipuan, kemudian juga pencucian uang dan juga tindak pidana penipuan seperti itu. Nah, kemudian Kepolisian Republik Indonesia terus mengembangkannya, diantaranya dengan membuka posko pengaduan warga yang merasa menjadi korban dari taat pribadi selama 24 jam 7 hari dalam seminggu. Di antaranya ada di Polres Probolinggo, kemudian juga di Polda Jawa Timur dan juga bahkan di Mabes Polri. Saat ini Nabila, saya berada di Polres Probolinggo dan kebetulan malam ini saya bertemu dengan salah satu warga yang melaporkan dirinya adalah sebagai korban taat pribadi. Total kerugian yang disampaikan hanya 200-an juta rupiah. Nabila, saya berani bilang hanya karena memang kemarin ini korban ketiga yang melaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia ini ada yang 200 miliar rupiah warga dari Sulawesi Selatan. Ketika saya bertemu dengan korban ini saya menyatakan hanya begitu, namun ketika saya berbincang lebih lanjut nominal ternyata belum seberapa dari apa yang pernah dialaminya selama ini ketika mengaku sebagai santri taat pribadi. Korban ini mengaku adalah sahabat dekat dari Ismail. Kita tahu Ismail adalah korban pembunuhan yang kita ketahui sebagai Sultan Agung atau diketahui sebagai orang nomor 2 sesudah taat pribadi. Dan korban ini mengaku mengetahui berbagai seluk-beluk taat pribadi menyiapkan properti-properti dalam upaya pengadaan uangnya. Malam ini bersama saya di Polres Probolinggo, Bapak Junaidi. Pak Junaidi, selamat malam. Selamat malam. Malam ini adalah laporan pertama Bapak mengaku sebagai korban. Iya. Boleh diceritakan terlebih dahulu, Bapak ini mengenal taat pribadi sejak kapan dan sebagai apa? Saya mengenal saudara taat pribadi itu awal 2011. Dari mengenalnya bagaimana? Saya diperkenalkan oleh almarhum Ismail melalui awal itu almarhum menunjukkan video. Video apa, Bapak? Video yang kesaktian taat pribadi dapat mengeluarkan uang dari tubuhnya. Oke. Jadi Bapak mengenal taat pribadi dari Ismail. Dari Ismail. Ismail adalah Bapak kenal sebagai dari teman sejak kecil atau baru kenal begitu? Saya dengan Ismail kenal sejak bujang. Karena dia teman satu kampus dulu. Teman satu kampus, Iya. begitu. Dan ketika mengenal Ismail, memperkenalkan taat pribadi, yang Bapak ketahui Ismail itu sebagai apanya taat pribadi begitu? Pada saat itu dia tidak ngomong, dia hanya ngomong berguru kepada taat pribadi. Dia mengatakan dia sakti, dapat istilahnya bukan penggandaan uang, memperbanyak, memproses uang dari tubuhnya. Oke, Bapak mengenal sejak taat pribadi artinya sejak 2011. 2011. Sejak itu apa yang Bapak rasakan begitu? Apakah langsung saya akan menjadi santrinya begitu atau masih meragukan atau bagaimana begitu? Sejak saya melihat video itu saya terasa terhipnotis. Jadi pikiran saya langsung kosong. Langsung kosong. Saya mengikuti apa yang teman saya almarhum itu ngomong, saya ikuti. Misalnya apa perkataan dari Ayo almarhum kalau itu? kamu ingin gabung jadi santri, kalau kamu naruh uang 1 juta dalam jangka waktu 2 tahun menjadi 1 miliar. Jadi awal 2 juta. Boleh diulang dari 1 juta Kalau 1 juta menjadi 1 miliar. dalam jangka waktu 2 tahun. 2 tahun. Nah, Kemudian Pak Junaidi bagaimana? pada saat itu saya langsung respon, saya janji 2 hari. Langsung saya antarkan uang itu. Berapa yang Bapak serahkan? 2 juta 2 juta. awal. Itu di tahun 2011. 2011. 2 minggu setelah ditawari oleh Ismail. 2 hari. 2 hari. Iya. 2 hari sesudah ditawarkan oleh Ismail. Iya. Lalu proses berikutnya apa yang Bapak rasakan gitu atau Bapak ketahui begitu? Setelah Ketika itu sudah saya diundang, ada ritual namanya istighosa. Pengajian di sana di belakang rumah. di Padepokan Bukan, di Situbondo. di situ Bondo. Di belakang rumah almarhum Ismail. Oh begitu. Ya. Istighosah seperti itu. Istighosa membawa beras ketan, Iya. gorengan merpati, Oke. terus telur 2, telur ayam
kampung, itu yang sudah dimasak. Nah itu dimakan harus dihabiskan. Setelah membaca ada beberapa bacaan yang semua dari taat pribadi. Terus kemudian proses berikutnya apa begitu? Dimandikan. Setelah itu habis makan saya disuruh mandi, beli timba sama cebok itu harganya waktu itu 250.000, Ya. terus ditambah lain-lain menjadi 500.000. Ya. Ada kain kafan dan sebagainya. Oke, Bapak kan mengenal Ismail dengan dekat berarti begitu. Iya. Selama Bapak mengenal Ismail dengan dekat ini sampai Ismail meninggal ini, apa yang Bapak ketahui? Saya kira kalau Ismail ini hanya sebatas koordinator, membawai beberapa koordinator. Jadi dia ini sebagai sultan, orang banyak setor ke dia, dia langsung nyetorkan kepada taat pribadi uangnya. Jadi dia tidak pakai uangnya santri. Oke. Kemudian Bapak sekarang melaporkan begitu, Iya. artinya merasa tertipu ketika tadi awalnya merasa terhipnotis itu. Iya. Apa yang membuat Bapak merasa saya tertipu begitu? Setelah saya merasa tertipu, setelah almarhum itu cerita, Bang saya disuruh buat peti oleh Padepokan. Ternyata peti itu harus separuh, harus diisi kertas semen. Di atasnya baru diisi uang asli. Kertas semen. Iya. Bagaimana? Kertas semen yang dipotong-potong menyerupai uang 100.000. Pecahan 100.000. Jadi Ismail selaku sultan Iya. atau posisi nomor 2 sesudah taat pribadi Iya. ini mengaku kepada Bapak kalau disuruh memanipulasi uang yang ada di dalam kotak itu terbuat dari kertas semen yang dipotong-potong Iya. dengan ukuran seperti 100.000. Iya, pecahan 100.000 itu suruh isi separuh, separuhnya uang asli. Karena untuk diambil gambarnya nanti biar dicek sama BI Jember. Oke, itu tahun berapa Bapak 2011. Oke. Kerasa kalau itu Ismail cerita kalau itu mengisi itu tadi pemalsuan itu tahun berapa? Dia baru buka sama saya 2014 akhir. Kemudian Bapak kenapa baru melapor sekarang malam ini begitu? Saya kan tahunya setelah melihat tayangan TV bahwa teman saya ini bukan menghindar, bukan hanya diculik, ternyata terbunuh itu. Saya tidak tahu benar bahwa Ismail itu terbunuh dan saya tidak yakin dia terbunuh sebenarnya. Tapi sejauh ini Bapak merasa aman ya untuk melaporkan ini ya, ketika banyak orang takut untuk melaporkan itu? Sebenarnya saya dulu merupakan target juga karena saya banyak tahu karena ngikuti almarhum. Saya sempat juga diteror. Seperti? Melalui SMS, melalui telepon, bisa dibuka itu nanti. Telepon yang dari Padepokan terhadap saya. Baik. Terima kasih Bapak perbincangannya. Ini kemudian Bapak sedang dipanggil untuk melakukan pelaporan tahap berikutnya. Iya. Ya. Nabila. Ya, baik, terima kasih Wida Subianto. Menarik sekali kesaksian dari Bapak Junaidi yang merupakan mantan santri yang kemudian ia menceritakan bagaimana detail dari ritual-ritual dari taat pribadi sendiri dan juga sekarang ini sedang melaporkan pengaduan terhadap penipuannya begitu. Baik, terima kasih Wida atas informasi Anda.